Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Lestari dengan NIM 311-19155. Saya dari kelas 2C Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai review jurnal tentang sediaan salep untuk jerawat. Jurnal yang pertama yaitu yang berjudul Formulasi dan Evaluasi Fisik Salep Anti Jerawat Ekstrak Etanol 96% Daun Pepaya atau Carica Pepaya terhadap bakteri Propionibacterium acnes. Penelitinya adalah Rahma Widaputri, Riki Hardiansah, dan Jaka Supriyanta. Tahun penelitiannya yaitu 2020. Dengan latar belakang, ekstrak etanol 96% daun pepaya atau carica pepaya memiliki aktivitas farmakologi sebagai antibakteri, antiamintik, antimalaria, dan antiinflamasi. Aktivitas tersebut diduga disebabkan kandungan kimia yang terdapat di dalam ekstrak. Salah satu senyawa aktif yang terdapat pada ekstrak daun pepaya adalah alkaloid karvain yang memiliki aktivitas sebagai antibakteri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sifat fisik sediaan salep dan pada konsentrasi berapakah sediaan salep ekstrak etanol 96% daun pepaya atau carica pepaya mempunyai aktivitas yang paling optimal terhadap bakteri Propionibacterium acnes. Untuk jenis penelitiannya yaitu penelitian ini secara eksperimental dengan analisis secara deskriptif. Dengan formulanya yaitu daun pepaya FEG 400, FEG 4000, Nivagin, etanol 96%, Aquades, dan minyak jeruk. Kemudian hasil dari penelitiannya yaitu ekstrak etanol 96% daun pepaya atau carica pepaya L dapat diformulasikan menjadi sediaan salep anti jerawat dengan variasi konsentrasi F1 5%, F2 10%, dan F3 20% dan memiliki karakteristik fisik yang baik meliputi organoleptis, homogenitas pH, viskositas, daya sebar, dan daya lekat. Akan tetapi tidak memberikan hambatan terhadap pertumbuhan bakteri Propionibacterium acnes. Sediaan salep anti jerawat ekstrak etanol 96% daun pepaya mempunyai sifat fisik yang baik, dan hasil pengujian antibakteri tidak memberikan efek terhadap bakteri Propionibacterium acnes dikarenakan konsentrasi ekstrak terlalu rendah. Untuk evaluasinya yaitu di sini ada evaluasi hasil uji daya lekat salep anti jerawat ekstrak etanol 96% daun pepaya. Untuk formulanya di sini ada formula 1 dengan durasi daya lekat untuk minggu pertama adalah 2 menit 10 detik, minggu kedua 2 menit 7 detik, minggu ketiga 2 menit 2 detik, dan minggu keempat 1 menit 51 detik. Kemudian untuk formula 2, minggu pertama 2 menit 27 detik, untuk minggu kedua ada 2 menit 20 detik, untuk minggu ketiga ada 2 menit 9 detik, dan untuk minggu keempat ada 1 menit 42 detik. Kemudian untuk formula 3, yang minggu pertama 2 menit 50 detik, minggu kedua 2 menit 50 detik, minggu ketiga 2 menit 30 detik, dan minggu keempat 1 menit 38 detik. Kemudian ada kontrol negatif. Untuk minggu pertama 2 menit 2 detik, minggu kedua 1 menit 50 detik, minggu ketiga 1 menit 50 detik, dan untuk minggu keempat 1 menit 24 detik. Selanjutnya ada kontrol positif, yaitu 1 menit 6 detik untuk minggu pertama, 1 menit 6 detik untuk minggu kedua,
1 menit 1 detik untuk minggu ketiga, dan 58 detik untuk minggu keempat. Dengan keterangan F1 merupakan formula dengan konsentrasi ekstrak daun pepaya 5%, F2 formula dengan konsentrasi ekstrak daun pepaya 10%, F3 formula dengan konsentrasi ekstrak daun pepaya 20%. Kemudian untuk kontrol negatif, formula tanpa ekstrak etanol 96% daun pepaya. Dan untuk kontrol positif, gel clindamycin 1,2. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa daya lekat sediaan salep semua formula dengan durasi penyimpanan selama 4 minggu telah memenuhi persyaratan. Adapun syarat waktu daya lekat yang baik adalah tidak kurang dari 4 detik. Selanjutnya untuk jurnal kedua, judul jurnal yaitu pembuatan salep anti jerawat dari ekstrak rimpang temulawak atau Curcuma santoriza Roxb, dengan penelitinya yaitu Selvi F.J. Ulain, kemudian ada Yos Bane dan Ririn Aswatan. Tahun penelitiannya yaitu tahun 2012. Latar belakangnya yaitu temulawak merupakan salah satu tanaman berkhasiat untuk mengobati jerawat. Salah satu faktor pemicu timbulnya jerawat adalah produksi minyak yang berlebih pada kulit wajah. Oleh karena itu, dibutuhkan sediaan yang tidak mengandung bahan dasar yang berlemak yang bisa memicu produksi minyak berlebih pada wajah. Penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu sediaan salep anti jerawat dari ekstrak rimpang temulawak yang memenuhi syarat pengujian sediaan salep. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang dilakukan di laboratorium. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah rimpang temulawak. Rimpang temulawak dibuat menjadi ekstrak kental menggunakan metode meserasi. Untuk formulasinya yaitu persen ekstrak rimpang temulawak yaitu 7,6%. Selanjutnya ada FEG 4000 36,89, FEG 400 55,33%, Nipagin 0,18%, dan Oleum citri QS atau secukupnya. Selanjutnya ada hasil penelitian. Dari hasil ekstraksi rimpang temulawak secara maserasi diperoleh ekstrak kental sebanyak 50 gram. Ekstrak rimpang temulawak yang digunakan untuk pembuatan salep anti jerawat dari ekstrak rimpang temulawak sebanyak 12,16 gram. Berdasarkan penelitian, formulasi salep ekstrak rimpang temulawak menghasilkan suatu sediaan semi padat yang memiliki konsentrasi yang baik. Salep anti jerawat yang dibuat dari ekstrak rimpang temulawak menggunakan dasar salep larut air, terdiri dari campuran 40% FEG 4000 dan 60% FEG 400 dengan penambahan Nipagin sebagai pengawet. Selanjutnya ada evaluasi. Di sini evaluasi merupakan hasil pengujian salep ekstrak rimpang temulawak, dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama organoleptik, hasilnya yaitu bentuknya setengah padat, baunya bau khas rimpang temulawak, warnanya kuning kecoklatan. Kemudian untuk uji homogenitas, hasilnya pada bagian atas homogen, bagian tengah homogen, dan bagian bawah homogen. Selanjutnya ada pH. pH-nya yaitu 5 atau universal indikator emerge. Kemudian ada daya sebar. Daya sebarnya yaitu 5,3 cm. Selanjutnya ada kemampuan proteksi yaitu kurang dari 1 menit. Untuk daya serapnya yaitu 160%, daya lekat 23 detik,
Dan untuk ukuran partikel, salep membanding memiliki ukuran partikel yang lebih kecil dibanding salep ekstrak rimpang temulawak. Untuk selanjutnya ada jurnal ketiga. Jurnal ketiga dengan judul jurnal efektivitas pemberian salep bonggol pisang Ambon terhadap jerawat pada remaja. Penelitinya yaitu Arfianita Regita Putri, Septina Lydia Maharani, Sayyid Nur Rohim, dan Nurul Hidayah. Tahun penelitiannya yaitu tahun 2019. Dengan latar belakang, jerawat merupakan salah satu masalah kulit tersering pada remaja yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus epidermis, Staphylococcus aureus, dan Propionibacterium acne. Bonggol pisang Ambon dapat dijadikan alternatif pengobatan jerawat karena kandungan flavonoid, tanin, dan savonin yang berfungsi sebagai antibiotik, antiseptik, dan merangsang pertumbuhan sel-sel baru. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pemberian salep bonggol pisang Ambon terhadap jerawat pada remaja. Metode penelitiannya yaitu jenis penelitian kuasi eksperimen dengan desain one group with free and post test design. Waktu penelitian bulan April sampai Juni 2019 di Dusun Mulirejo, Desa Karangtengah, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Untuk formulasinya yaitu formulasi salep ekstrak bonggol pisang Ambon dengan konsentrasi 20% dibuat dari ekstrak bonggol pisang 1 gram, Adepts Lanae 0,6 gram, Paslin album 3,4 gram, Aquades 1 GTT, MF salep 5 gram. Proses pembuatan salep diawali dengan menimbang bahan sebanyak 30 gram ekstrak kental, 34 gram paslin album, dan 0,6 gram Adepts Lanae. Selanjutnya, untuk hasil penelitiannya yaitu distribusi frekuensi klasifikasi jerawat pada responden sebelum diberikan salep bonggol pisang Ambon adalah jerawat ringan sebesar 21 atau 70% responden, dan jerawat sedang 9 yaitu 30% responden. Distribusi frekuensi tingkat kesembuhan jerawat responden setelah diberikan salep bonggol pisang Ambon adalah sembuh 22 atau 73%. Belum sembuh yaitu 8 atau 2,6%. Selanjutnya ada evaluasi. Di sini adalah hasil uji daya sebar. Untuk replikasi 1, beban yang digunakan untuk yang 0 adalah 4,33 cm. Untuk yang bebannya 50 gram yaitu 4,5, untuk yang 100 gram yaitu 4,73, dan untuk yang 150 yaitu 4,87. Kemudian untuk replikasi 2, untuk yang bebannya 0 yaitu 3,77 cm, untuk yang bebannya 50 gram yaitu 4,27, untuk yang 100 yaitu 4,6, dan untuk yang 150 4,97. Kemudian untuk replikasi 3, yang bebannya 0 adalah 3,63 cm, untuk yang bebannya 50 gram yaitu 4,63, dan untuk yang 100 4,67, serta untuk yang 150 yaitu 4,87. Dari data tersebut menunjukkan bahwa daya sebar salep bonggol pisang Ambon memiliki daya sebar rata-rata sebesar 4,68 cm.
Selanjutnya, untuk jurnal yang keempat, judul jurnalnya yaitu uji efektivitas antibakteri sediaan salep dari ekstrak daun kersen, yaitu Muntingia calabura L terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Penelitinya yaitu Nurulina M. Br. Turnif, kemudian Nurdianti dan Cucu Arum Dwi Cahya. Tahun penelitiannya yaitu tahun 2020. Kemudian latar belakangnya yaitu sejak lama manusia menggunakan tanaman untuk mencegah, mengurangi, dan menyembuhkan penyakit tertentu. WHO merekomendasikan penggunaan tanaman obat, pemeliharaan kesehatan masyarakat, pencegahan, pengobatan penyakit. Salah satu tanaman yang dapat dimanfaatkan adalah kersen atau Muntingia calabura. Daun kersen berkhasiat sebagai obat batuk, peluru dahak, dan sebagai antibakteri. Jakaria tahun 2011 melaporkan bahwa daun kersen mempunyai khasiat hipotensi, antiseptik, antioksidan, dan proliferatif serta antimikroba. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mempermudah penggunaan daun kersen adalah dengan dibuat menjadi suatu sediaan topikal berupa salep. Untuk formulasinya, basis salepnya yaitu ada propilen glikol 1 gram, adep lanail 1 gram, kemudian ada paslin AD 10 gram, serta sediaan salep dibuat ke dalam 3 konsentrasi dan blanko, di mana masing-masing sediaan memiliki bobot 10 gram. Blanko formulasi tanpa mengandung ekstrak etanol daun kersen. Yang pertama ada formulasi 1. Formulasi 1 mengandung 100 mg ekstrak etanol daun kersen. Kemudian formulasi 2 mengandung 200 mg ekstrak etanol daun kersen. Dan formulasi ketiga mengandung 300 ekstrak daun kersen. Kemudian untuk hasilnya, hasil daya hambat yang diperoleh dari sediaan salep ekstrak daun kersen mengalami peningkatan, yaitu pada formulasi 1 yang mengandung 100 mg ekstrak memiliki rata-rata zona hambat 14,35 mm. Untuk formulasi 2 yang mengandung 200 mg ekstrak memiliki rata-rata zona hambat 16,50 mm. Dan formulasi 3 yang mengandung 300 mg ekstrak memiliki rata-rata zona hambat 19,29 mm. Dan blanko tidak menunjukkan adanya daya hambat terhadap bakteri. Untuk evaluasi, di sini evaluasi merupakan tabel hasil penelitian. Diameter hambat sediaan salep ekstrak daun kersen terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Sediaan pertama yaitu formulasi pertama, diameter daerah hambat 1 yaitu 14,35. Kemudian diameter daerah hambat kedua 14,36 dan diameter daerah hambat 3 yaitu 14,35 dengan rata-rata diameter daerah hambat 14,35. Selanjutnya untuk formulasi 2 yaitu diameter daerah hambat yang pertama 16,30, yang kedua 16,51, yang ketiga 16,50 dengan rata-rata yaitu 16,50. Selanjutnya untuk formulasi ketiga
Diameter daerah hambat yang pertama yaitu 19,23, yang kedua 19,30, yang ketiga 19,29. Dengan rata-rata diameter daerah hambat 19,29. Selanjutnya untuk yang belangko, diameter daerah hambat yang pertama yaitu 12,00, yang kedua 12,00, dan yang ketiga 12,00 dengan rata-rata yaitu 12,00. Dengan keterangan formulasi 1 mengandung 100 mg ekstrak daun kersen, formulasi kedua mengandung 200 mg ekstrak daun kersen, dan yang terakhir formulasi ketiga mengandung 300 mg ekstrak daun kersen. Selanjutnya untuk jurnal kelima. Jurnal kelima, judul jurnalnya yaitu Uji Aktivitas Salep Anti Jerawat Ekstrak Etanol Daun Binahong atau Anredera cordifolia tenstenis terhadap bakteri Propionibacterium acnes. Penelitinya yaitu Agung Nur Cahyanta dan Nila Yuliana Ardianti. Tahun penelitiannya yaitu tahun 2018. Dengan latar belakang tanaman binahong atau Anredera cordifolia tenstenis merupakan tanaman yang tumbuh menjalar dan memiliki manfaat yang sangat besar dalam dunia pengobatan. Khasiat daun binahong tidak lepas dari kandungan metabolit sekundernya yang meliputi flavonoid, alkaloid, saponin, dan polifenol. Secara empiris, daun binahong dapat digunakan untuk mengatasi salah satu penyakit kulit, yaitu jerawat. Jerawat merupakan suatu kondisi terjadi penyumbatan kelenjar minyak pada kulit disertai infeksi dan peradangan. Salah satu penyebab terjadinya jerawat adalah bakteri Propionibacterium acnes. Kemudian untuk formulasinya, yang pertama ada ekstrak daun binahong dengan formulasi yang pertama yaitu 25%, formulasi yang kedua 30%, formulasi ketiga 35%, dan untuk kontrol negatifnya tidak ada. Kemudian untuk yang kedua FEG 4000, formulasi yang pertama adalah 29%, yang kedua 26%, dan yang ketiga adalah 23%. Untuk FEG 400, yang formulasi pertama yaitu 45%, formulasi kedua yaitu 43%, dan untuk formulasi ketiga yaitu 41%. Selanjutnya untuk kontrol negatifnya yaitu 59%. Untuk nipagin, formulanya adalah yang pertama 0,18%, yang kedua 0,18%, dan yang ketiga sama yaitu 0,18%. Untuk kontrol negatif yaitu 0,18%. Kemudian untuk oleum citrinya yaitu dari formulasi ke-1, kedua, dan ketiga serta kontrol negatifnya yaitu QS atau secukupnya. Selanjutnya ada hasil dari penelitian yaitu uji aktivitas antibakteri salep ekstrak daun binahong menghasilkan urutan formulasi yang memiliki zona hambat paling besar pada formula ketiga dengan diameter rata-rata zona hambat 22 mm. Kemudian formula kedua dengan diameter rata-rata zona hambat 19,6 mm, dan yang terakhir formula ke-1 dengan diameter rata-rata zona hambat 17,8 mm. Pengukuran diameter zona hambat menunjukkan bahwa setiap ekstrak etanol daun binahong memiliki daya hambat kuat sampai sangat kuat terhadap bakteri Propionibacterium acnes. Penentuan kriteria daya hambat berdasarkan literatur Davis dan Stout yang menyatakan bahwa kriteria daya antibakteri sebagai berikut, yaitu daerah hambatan 20 mm atau lebih termasuk sangat kuat. Daerah hambatan 10-20 mm kategori kuat, daerah hambatan 5-10 mm kategori sedang, dan daerah hambatan 5 mm atau kurang termasuk kategori lemah.
Selanjutnya yaitu untuk evaluasi. Evaluasi di sini merupakan tabel hasil uji zona hambat salep. Yang pertama ada zona hambat formulasi 1. N-nya yaitu 3 dengan rata-rata yaitu 17,8333 sampai 4,25243 dengan P-nya yaitu 0,000. Selanjutnya untuk formulasi kedua N-nya sama dengan 3. Rata-ratanya yaitu 19,6667 sampai kurang lebih 3,32916. Kemudian untuk formulasi ketiga N-nya yaitu 3 dengan rata-rata 22,0000 sampai kurang lebih 4,27200. Dengan yang terakhir yaitu basis N-nya yaitu 3, untuk rata-ratanya yaitu 0,0000 sampai kurang lebih 0,0000. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan karena di sini saya juga masih belajar. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.